Halo, sahabat-sahabat remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kiranya di masa PSBB ini kita tetap menjadi berkat, tetap berusaha untuk berbahagia bersama dengan keluarga yang ada. Dan hari Minggu ini kita akan merenungkan satu bagian dari kitab suci, yaitu dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Mari kita berdoa sebelum membacanya. Tuhan yang baik, saat ini kami hendak bersama-sama memohon hikmat Tuhan supaya kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami dapat mencari kehendak Tuhan, kami dapat menghidupinya, kami juga dapat benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman dan membagikan berkat-berkat karena kami telah tersiram oleh kuasa-Mu, hikmat-Mu dan pengetahuan yang ada daripadamu, dan menunjukkan bahwa kami adalah terang-terang dunia di masa muda kami. Kami percayakan sepenuhnya segala sesuatunya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 yang demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak melihat aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta segala sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kita yang mengerjakan firman-Nya tentu akan berbahagia. Saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ini seringkali dianggap sebagai ayat khusus tentang kedukaan. Memang seringkali kalau kita ada dalam suasana duka cita, ibadah penghiburan, ibadah pemakaman, kremasi, beberapa pengkhotbah mengutip ayat ini. Di rumah Bapakku, bahkan ada lagunya. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Seolah-olah surga itu, rumah Bapa itu adanya nanti, di kemudian hari ketika kita sudah mati, bukan di sini. Ada juga yang mengaitkan dengan sebuah lagu yang lain. Sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu. Bertemu di mana? Di rumah Bapa tentunya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat remaja, sebenarnya sorga itu bisa bermakna sangat beragam, kompleks, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Sorga itu bukan hanya sebuah tempat yang seringkali dikisahkan menjadi tempat yang indah, tidak ada kekurangan, tidak ada sakit penyakit, tempat di mana ketika kita mati nanti kita akan menyeberang ke sana, lalu berjumpa dengan kawan-kawan yang percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Tetapi sorga bisa dipikirkan,
bisa dirasakan, bisa dihayati sebagai sebuah suasana. Rumah Bapa itu bukan hanya nanti dan di sana, tetapi sorga itu juga bisa sekarang dan di sini. Dalam kaitan dengan itu, teman-teman, kita bisa mengatakan bahwa suasana sorga itu bisa diciptakan saat ini, hari ini, di dunia ini ketika kita hidup. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tentu ketika kita menghayati hal ini, kita bertanya, Yesus dalam bacaan kita ini sedang mempersiapkan murid-murid yang akan dia tinggalkan pergi. Dia akan naik ke sorga, lalu murid-murid akan ditinggalkan bersama dengan teman-temannya dan tidak lagi bersama dengan Yesus secara fisik. Tetapi Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, ketika kamu sudah menjumpai aku, engkau sudah menjumpai Bapa. Ketika engkau telah menjumpai Bapa, maka engkau sudah merasakan, harusnya engkau tahu suasana sorga seperti apa dan dapat menghidupinya. Bahkan di hal berikutnya dia dikatakan Yesus kepada Filipus bahwa bahkan engkau pun dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Artinya apa? Bahwa sorga yang disebutkan dengan rumah Bapa tadi bukan hanya melulu pada satu tempat, tetapi hal-hal yang harus dikerjakan oleh murid-murid Yesus, Thomas, Filipus, dan diupayakan keluar meluap dari dirinya untuk dinyatakan kepada banyak orang, disaksikan kepada banyak orang, dan sorga itu bisa dinikmati selama kita hidup suasananya. Dalam kaitan dengan ini, teman-teman, kadang-kadang kita punya istilah, aduh, hidupku kok merana ya, hancur, sedih, sakit rasanya, seperti di neraka. Nah, kata-kata ini menarik. Seperti di neraka. Kadang-kadang ketika kita sedang galau, sedang diputus pacar, ketika kita mungkin sedang beradu argumen dengan orang tua, sedang bersitegang dengan teman, itu seperti neraka suasananya. Tapi kita bisa menciptakan sebenarnya suasana rumah Bapa, suasana sorga dalam kehidupan kita. Atau mungkin PSBB ini, aduh gue ketemu sama mama, sama papa yang galak-galak, aduh gue ketemu sama guru yang susah ngajarnya, aduh aku gak ngerti bagaimana cara mengerjakan secara online dan sebagainya. Lalu kita merasa ada di dalam neraka. Tapi pesan Yesus saat ini menarik. Bagaimana Anda berjuang untuk menghadapi segala kesulitan-kesulitan itu dan membuatnya memiliki suasana sorgawi. Bagaimana Anda mengerjakan tugas, bagaimana teman-teman remaja mengerjakan tugas, berelasi dengan orang tua setiap hari dalam masa PSBB ini bukan dengan suasana neraka, tetapi dengan suasana yang menggembirakan. Bagaimana satu dengan yang lain bisa saling mengisi, bisa saling berinteraksi, bisa saling merasakan sukacita. Ini PR kita sebenarnya, kawan-kawan muda. Bagaimana Anda menikmati suasana ini dengan baik. Memang sih, sahabat-sahabat muda lebih suka nongkrong, lebih suka bertemu dengan teman. Di waktu muda itu saya juga sama, suka bermain keluar, nonton, bercengkrama ini itu dan sebagainya. Perjumpaan fisik itu menjadi menarik. Saat ini memang dalam keterbatasan ini kita ada dalam suasana yang sulit dan susah. Namun bukan berarti suasana itu tidak bisa kita kemas dengan suasana yang menggembirakan dan menyenangkan. Bukan berarti suasana itu tidak bisa kita ubah menjadi suasana yang membahagiakan. Tergantung saudara, bagaimana saudara melihatnya saja. Mungkin kacamata saudara yang harus diganti. Kalau Yesus mengatakan kepada Thomas dan Filipus, tolong kacamata kalian diganti, supaya kalian bisa merasakan dan melihat Bapa itu, rumah Bapa dan suasananya itu. Mungkin kacamata kita yang diganti. Kalau kita menganggap PR, tugas online, lalu orang tua yang seringkali berbeda pendapat yang dalam tanda petik terasa seperti musuh setiap hari, bukan. Anda bisa ubah itu menjadi lebih jernih, ubah kacamatanya, dan Anda bisa menemukan bahwa orang tua Anda ternyata sangat mengasihi Anda. Caranya demikian, dan Anda bisa meresponnya dengan lebih positif. Anda bisa meresponnya dengan lebih bersukacita. Oh, gue bersyukur punya orang tua yang senantiasa mengasihi gue. Daripada kita merespon dengan ngeyel, bukankah lebih baik kita memeluk mereka, menciptakan suasana surga? Terima kasih Ma, terima kasih Pak sudah mengingatkan saya. Kalaupun ada sesuatu hal yang di luar kehendak kita, misalnya nilai kita dalam tugas online jelek, kita dimarahi,
Kita nggak perlu kemudian membela diri, berbohong dan sebagainya. Tinggal kita peluk saja dan kita katakan bahwa mereka mengatakan itu karena mereka mengasihi kita, dan itu akan menimbulkan kelegaan yang luar biasa. Berjanjilah untuk memperbaiki diri Anda kepada orang tua saudara. Ini salah satu contoh, satu atau dua contoh yang bisa diambil. Karena apa? Ketika kita dalam keadaan sulit, suasana hati kita adalah suasana neraka, maka yang terjadi, hidup kita akan hancur, jiwa kita akan remuk, psikis kita akan terganggu, kita akan sulit untuk menemukan kebahagiaan. Nah, saat ini tuntunan rumah Bapa dari Yohanes 14 ini mengajak teman-teman untuk menciptakan. Menciptakan itu artinya ada usaha aktif, bukan pasif, bukan menanti orang lain untuk berbuat lebih baik pada kita, bukan, tetapi untuk benar-benar membuat suasana itu menjadi seperti berada di dalam surga. Suasana surgawi itu lahir di rumah kita sekarang. Anda bisa melakukannya. Hal-hal kecil seperti yang diajarkan guru-guru sekolah minggu. Tunaikan tugas Anda dengan baik, taruh barang pada tempatnya, membantu kehidupan rumah tangga. Anda bisa melakukan dan menciptakan suasana surga. Mulai dari Anda. Apa yang bisa Anda lakukan sebagai anak? Dan jangan lupa, verbal. Sapaan verbal, muka yang tidak ditekuk, sapaan kasih, I love you ma, I love you pa, I love you sis, bro, dan sebagainya. Bermain bersama, nonton bersama, merasakan dan menikmati, mengerjakan tugas bersama. Itu yang bisa Anda lakukan. Jadi, teman-teman, mari. PSBB ini mungkin masih 1 minggu, 2 minggu, entah diperpanjang atau tidak. Namun diperpanjang atau tidak, kalau Anda mau berusaha menciptakan suasana sorga di rumah bersama dengan keluarga Anda, maka Anda akan terus merasakan sukacita itu dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah kami dalam masa muda kami tidak hanya menunggu, tetapi kami mau untuk jemput bola. Bukan hanya kami ingin disenangkan, tetapi biarlah kami juga dapat menghadirkan suasana sorga melalui tingkah laku kami, perkataan kami, pikiran kami, perasaan kami, raut wajah kami, dan segala hal yang kami lakukan di masa sulit ini. Kami tahu Tuhan, kami hanya membutuhkan Yesus, karena tatkala kami berjumpa dengan Yesus, maka kami akan menemukan kekuatan untuk menciptakan suasana kehidupan yang sorgawi, yang membahagiakan, yang membawa damai sejahtera dan penuh dengan sukacita. Kadang kacamata kami yang perlu kami ukur ulang, yang perlu kami ganti supaya kami dapat melihat segala sesuatunya dengan lebih jernih, lebih baik, dan menciptakan hal-hal yang positif. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah keluarga kami, mama papa kami, saudara-saudara kami, untuk juga bisa ikut membangun suasana sorga dalam kehidupan bersama di masa PSBB ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan berjumpa dengan kami, sehingga kami memiliki kekuatan seperti murid-murid Kristus untuk merasakan suasana sorga, suasana rumah Bapa, bahkan sebelum mereka ditinggalkan oleh Yesus sendiri. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami percaya. Amin.